ataupun ceramah agama yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh guru kita kepada yang terhormat Al-Ustaz Ahmad Al-Suudi LC, kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa bani Adam bi jala'ilin ni'am, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi lil arabi wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Fakumanun wa sallallahu assalam al-mukarram wa muhtaram Abi Asep Saifullah Esos, al-mukarram wa muhtaram guru saya Bapak Kiai Haji Muhammad Daud Salim SAP MSI, sekaligus selaku penasehat bersuci, para dewan guru, para sakit, para masyayikh yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami. Mudah-mudahan semua para guru-guru kita senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, dan Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajatnya. Aparatur pemerintahan Kelurahan Cikiwul, wabil khusus Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul, Bapak Acep Supriyadi SIP, dan Ketua LPM Kelurahan Cikiwul Bapak Khalid S. Hidayat SH, beserta Wakil LPM Bapak Samit Supriyana, beserta para jajaran Kelurahan Cikiwul dan aparatur pemerintahan. Mudah-mudahan kita doakan semua para aparatur pemerintahan Kelurahan Cikiwul, Allah Ta'ala berikan kesehatan, Allah Ta'ala berikan keistiqomahan di dalam menjalankan amanah yang sedang. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat tempat. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat mendapatkan penyurahan rahmat, maghfirah, maunah, taufik serta hidayah dari Allah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan telah mendapatkan syafaatnya. Sangat-sangat bergembira amin, dan sangat-sangat bahagia. Kenapa demikian? Karena terus terang kalau kita lihat seminggu hanya dari masa bulan timur sana itu pas hari Jumat itu melaksanakan sholat Jumat, kemudian pas bersuci di hari Minggu pagi subuh. Maka ini sangat luar biasa. Kalau dari dulu kami itu bertanya-tanya ada apa semua di Cikiwul ini, ada apa sebenarnya? Kok orang yang datang ke Cikiwul kemudian bisa berkumpul ikut bareng-bareng, semuanya bisa ngumpul, mulai dari aparatnya, mulai dari pejabatnya, mulai dari RT RW-nya, mulai dari semua para ulamanya ngumpul di satu tempat. Berarti ini ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh Cikiwul dan tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lainnya. 3 tahun, 4 tahun yang lalu itu Pak, kami pribadi pernah nulis buku namanya Tonggak Sejarah di Bumi Cikiwul. Udah kurang lebih dapat 250 halaman. Kami ketik
mulai dari awal terus kami tulis di laptop, giliran pas mau menutup, alhamdulillah hilang dengan laptopnya, ditolong. Tapi sekarang sedikit demi sedikit kami sudah memulai, karena kami sangat penasaran, terus terang. Makanya kalau dulu pas 2020 kami pernah pas pengajian, alhamdulillah Pak Lurah ada, Pak LPM juga ada hadir ke rumah. Kemudian kami menyampaikan kepada Pak Lurah dan kepada Pak LPM. Kata saya, Pak, mohon maaf, saya numpang ya di Cikiwul. Kata Pak Lurah apa? Silahkan berkarya Cikiwul dengan tidak menggeser sedikit pun adat atau yang ada di Cikiwul ini. Karena kenapa? Bumi Cikiwul ini terbuka untuk siapapun yang mau berkarya di Cikiwul ini. Kata beliau. Alhamdulillah Pak Lurah ada, LPM juga ada. Cuman mojok Bapak LPM. Maka kami pribadi sangat-sangat bersyukur ada di tengah-tengah masyarakat Cikiwul ini, khususnya dan ada di Cikiwul ini, walaupun istilahnya hanya numpang ya, tapi sekarang alhamdulillah resmi Pak Lurah jadi orang Cikiwul karena KTP-nya udah Cikiwul, bulognya kebagian juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka hal yang seperti ini seharusnya kita support mulai dari pemerintah, kemudian para ulamanya juga harus kita saling gotong royong. Ayo kita sama-sama majukan Cikiwul ini. Karena kemajuan Cikiwul ini ya tergantung kita mau dibawa kemana, seperti apa. Ya, yang paling repot itu maaf kalau ada bahasanya orang pendatang, saya ini pendatang. Ya, artinya numpang ke Cikiwul, kemudian mencari rezeki di Cikiwul, tapi malah bikin pula di Cikiwul. Maaf. Ya, artinya siapapun silahkan boleh. Kita ya tinggal di sini, diam di sini, berkarya di sini, berkarir di sini, tanpa sedikit pun menggeser kearifan lokal yang ada di bumi Cikiwul ini. Para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami menyampaikan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Al-Manzumah Hidayatul Atqiya ila Tariqil Awliya. Beliau mengatakan wa dawahu qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil badril khalaq wa qiyamul lailin wa tadarru'is sahar wa mujalasatis sholihin al-fuddala. Kita sebagai manusia pasti selamanya tidak akan pernah senang. Akan ada waktunya senang, juga akan ada waktunya sedih. Ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, kesedihan itu yang menjadi kunci pokok utama adalah tergantung hati kita. Makanya Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan ada 5 obat anti galau disampaikan oleh beliau. Kalau sekarang kadang kita sedih, kadang kita galau, kadang kita gelisah, justru kadang bernyanyi. Ya. Dihapuskan, dihilangkan itu kesedihan dengan bernyanyi. Makanya kata Imam Junaid Al-Baghdadi, al-ghina yurasul qalba min ad-dhalal. Orang yang mempunyai kesedihan di dalam dirinya, yang mempunyai kesedihan di dalam hatinya, yang gundah gulana, gelisah, akan tetapi berusaha dihilangkan itu kesedihan dengan apa? Bernyanyi. Justru bernyanyi itu tidak akan pernah menyebabkan dirinya menjadi tenang. Bernyanyi itu tidak akan pernah menjadikan dirinya menjadi tentram. Yang ada akan menjadikan hati kita tambah keras, hati kita menjadi tambah mendatangkan masalah. Maka obatnya apa? Obatnya adalah 5. Yang pertama adalah fatilawatun bitadabburil makna. Yang pertama membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya, mengangan-angan artinya. Kalau dia bisa artinya seperti ini, ditafakuri oleh kita. Tapi kalau
mentafakuri artinya, karena tidak tahu artinya, maka yang penting kita baca Al-Quran. Nggak bisa baca Al-Quran, apa yang bisa? Bisanya surah Amma, baca surah Amma. Surah Amma nggak bisa, bisanya Fatihah, baca Fatihah. Fatihah nggak bisa, Qul Hudah yang pendek. Ternyata Qul juga nggak bisa, Bismillah pun jadi tidak apa-apa. Karena kata Al-Imam Ibnu Katsir, fa innaha ayatun min ayatil Quran, karena Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Artinya Bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang aja. Sama. Kenapa? Kok Al-Quran ini ulama meletakkan pertama sebagai obat anti galau, obat menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesedihan. Kenapa? Karena Al-Quran sejatinya akan terus menjadi penerang bagi pembacanya. Kata baginda Nabi tidak hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca nanti akan menemani kalian di hari kiamat. Siapa? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membacanya. Maka ya, kami mengharap terus walaupun sedikit Al-Quran ini kita baca. Apa yang kita bisa, ayat-ayat Al-Quran seharusnya dalam sehari jangan pernah ditinggalkan oleh kita. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Imam Zainuddin Al-Malbari, walil batil khola, perut yang selalu kosong. Dalam artian makan silakan, tapi jangan terlewat batas. Kata Allah di dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, akan tetapi jangan sampai berlebihan, karena Allah tidak senang terhadap orang yang berlebihan. Boleh-boleh saja syukur-syukur kita bisa puasa. Alhamdulillah puasa tahun sekali pas Ramadan. Alhamdulillah yang puasa mah. Ya, kalau yang nggak puasa ya ada banyak yang nggak puasa paling awalnya doang. Ya sama akhiran. Kenapa? Karena mau lebaran. Ketika ditanya puasa, alhamdulillah puasa. Full. Ya sebulan pertama sama terakhir di tengah kelompok. Maka yang kedua adalah untuk menghilangkan galau adalah puasa. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, wa qiyamul laili, bangun di tengah malam. Maka alhamdulillah mulai dari jam 3 kita semua masyarakat, semua jemaah bersuci sudah bangun. Sudah bangun, kemudian sudah melaksanakan sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa? Kok bangun di tengah malam? Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, dan dari sebagian malam fatahajjat, maka bangunlah kalian dan sholatlah kalian di waktu itu. Nafilatan lak asa an yab'atsaka maqaman mahmuda. Dengan kita bangun malam, sholat malam, maka insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam kitab Tuhfatun Nasihin ada beberapa keistimewaan bagi orang-orang yang memberikan jalan melaksanakan sholat malam yang di akhirat. Salah satunya dia melewati Shiratal Mustaqim, al-barbil adalah berdoa, bermunajat kepada Allah di waktu saat. Karena kenapa? Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali, berarti orang itu menunjukkan bahwa dia sombong seakan-akan tidak butuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berdoa walaupun sebentar mah nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang, kumpul, bergaul bersama, duduk bareng dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah. Maka alhamdulillah ya, semua para jemaah setiap minggu pagi kita ngumpul di sini, ada banyak para guru-guru yang hadir di sini, termasuk semua para orang-orang yang hadir
di sini termasuk bagian daripada orang-orang yang soleh. Kalau nggak soleh pasti jam segini masih tidur. Ya bangun-bangun nanti setengah 8. Pura-pura kaget. Setengah 8 belum sholat subuh. Dengar adzan ditutupin kupingnya. Makanya jangan pernah meninggalkan orang-orang soleh dan jangan pernah meninggalkan atau menjauh dari orang-orang yang ibadah. Dekati orang-orang yang soleh, dekati para ulama, dekati orang-orang yang ahli ibadah. Karena orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, para ulama akan menghidupkan kita sebagaimana air menghidupkan tanah yang gersang. Dengan berkumpul dengan mereka, duduk dengan mereka, insya Allah hati kita akan menjadi lembut, hati kita akan terus bisa dan mampu menerima mau'idhah dan bisa menerima kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi sebaliknya, kalau ada orang tidak mau kepada ulama, orang tidak mau kepada orang ahli ibadah, orang tidak mau kepada orang-orang soleh, apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman kepada umatku yang mana pada waktu itu mereka menjauh dari orang-orang yang ahli ilmu, menjauh dari orang-orang yang ahli fikih, menjauh daripada ulama. Sibahnya Allah yang soleh dari orang-orang yang pertama, naha yang ketiga, barokah min tasbih. Yang pertama Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang paling bahaya, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Khawatir dia meninggalkan dunia ini, keluar dari dunia ini wafat dengan tanpa membawa iman. Naudzubillah. Itulah 5 yang disampaikan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Obat gelisah, obat anti galau, obat sedih, obat sengsara. Ya, apa aja yang 5, Pak? Yang pertama tadi membaca Al-Quran. Yang kedua puasa. Yang ketiga bangun malam. Yang keempat berdoa. Yang terakhir adalah kumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa bisa mengamalkan agar kita senantiasa menjadi yang dapat dibawa Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jika apabila yang disampaikan salah, itulah kekurangan, kehilapan, kebodohan, ketidaktahuan dari diri kami. Wa qadondong wah durian. Sekian dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah bersuci yang berbahagia, demikian tausiah singkat yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk